Halo semua, ketemu lagi sama Mimin ganteng yang tiada tara ini. Jadi seperti biasa saya mau membahas sebuah alur cerita pada film yang dimana menurut saya film ini sangat-sangat busuk sekali karena gak ada faedahnya gitu. Dan film ini berjudul Boarding House, yang dimana cerita ini menceritakan sebuah kos-kosan laknat. Kenapa disebut kos-kosan laknat? Karena semua penghuninya itu sangean bro. Ya mungkin itu aja sih. Mungkin itu sudah menjelaskan semuanya ya. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke reviewnya. Film ini dimulai dengan seorang cowok yang dimana tokoh utama kita yang bernama Yoongi. Dia ini adalah mahasiswa baru yang dimana kini sedang mencari kos-kosan di kota ini, dan ketika dia nyampe di kos-kosan, dia kemudian memanggil makhluk penunggu kos tersebut. Sampurasun, assalamualaikum. Tapi gak ada yang jawab. Kemudian terdengar ada suara yang suara naon ya tanya. Si Yoongi ini penasaran dong. Akhirnya dia sesamunian melihat ke dalam rumah, dan ternyata itu tadi suara ibu kos yang bernama Shinram yang sedang bercocok tanam dengan salah satu anak kosnya yang bernama Hanmin. Yoongi kemudian mundur dan dengan memajang wajah polosnya, dia mencoba sekali lagi memanggil dengan lebih keras, dan muncullah ibu kos yang kini sudah menyelesaikan senam maju mundurnya. Shinram kemudian mempersilahkan Yoongi untuk masuk, dan di sini Yoongi mengutarakan maksudnya untuk ngekos di tempat ini selama kuliah. Shinram pun menerima Yoongi, ya lumayan lah dapat target baru pikirnya. Dia kemudian mengantarkan Yoongi ke kamarnya, dan Yoongi pun langsung beristirahat karena kecapean ya. Muncullah Hanmin yang mengajaknya makan sambil kenalan ya, kan sesama penghuni kos ya. Dan tiba-tiba muncul cewek cakep, dan dia ini adalah anak ibu kos yang bernama Gyun-sok. Dan film pun dimulai. Keesokan harinya, Shinram masuk ke kamar untuk membangunkan Yoongi. Ya, meskipun di sini udah kelihatan ada yang bangun ya. Shinram tentunya penasaran dong, ini apaan ya? Erek dipegang takutnya lain setang, mau dikocok takutnya tambah panjang, kan repot. Yoongi kemudian bergegas untuk berangkat kuliah, dan Shinram ini malah ngasih bekal ke Yoongi. Enak pisan kalau ada kos-kosan kayak gini ya. Sepulang kuliah, Yoongi ini hangout bareng teman-temannya sambil cerita tentang ibu kos dan anaknya. Mereka bilang kalau emang ceweknya gatel ya langsung gasken aja bro. Yoongi kemudian pulang, tapi karena kebanyakan minum tuak campur kucubung, dia ini teler ya dan molor di jalan. Untung saja muncul Gyun-sok dan kemudian membantunya untuk masuk ke dalam kosan. Dan ketika si Yoongi ini jatuh di kasur, Gyun-sok dengan set-setnya membuka baju Yoongi untuk melakukan prosesi pengencotan. Tapi Yoongi ini gak mau loh. Dengan perasaan kecewa, Gyun-sok pergi dari kamar Yoongi. Nah, pada adegan ini hanya satu yang ada di pikiran saya. Nyenahalin aing di posisi eta ya. Tapi ya guys, baiklah. Paginya pas Yoongi lagi sikat gigi, dia melihat Gyun-sok yang sedang ngumbah banget dan pakai pakaian yang semlehwe banget. Otomatis si Johnny langsung menangkap sinyal yang cukup kuat untuk bangun guys. Yoongi pun segera untuk masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap berangkat kuliah. Tiba-tiba Bu Kos malah masuk kamar dan lihat si Johnny lagi tegang. Karena malu, Yoongi pun langsung berangkat kuliah, dan terlihat Bu Kos yang senyum-senyum melihat. Malamnya ketika si Yoongi ini sedang mencari aqua karena haus, dia nggak sengaja mendengar suara ada sansayu melambai-lambai di dalam heningnya malam. Karena penasaran, Yoongi kemudian mencari sumber suara tersebut, yang ternyata berasal dari kamar ibu kos yang sedang mengobok-ngobok kantong ajaibnya. Gak tahu nyari apaan, kayaknya sih
kacang ya. Karena gak kuat melihat pemandangan tersebut, akhirnya Yeon-gi masuk ke kamarnya dan mulai menghamplas batangnya. Keesokan harinya, pas Yeon-gi berangkat kuliah, tiba-tiba muncul Gun-sok yang langsung nangkep dengan eratnya. Di sini kelihatan ya kalau Gun-sok ini ada rasa ke Yeon-gi, dan Yeon-gi pun gak jadi kuliah, malah kebogohan dengan Gun-sok yang kebetulan hari ini hari ulang tahunnya. Pulangnya, di depan kosan terlihat sosok cewek yang berdiri, dan ternyata itu pacar Yeon-gi dari desa yang bernama Mila. Dan Gun-sok ini terlihat agak kecewa ya, karena tahu kalau Yeon-gi ini sudah punya pacar. Yeon-gi pun ngajak masuk Mila dan memperkenalkannya ke ibu kos. Tapi Sunram ini gak terlalu seneng dengan keberadaan Mila di tempat ini. Dan ketika Yeon-gi mengajak Mila ke dalam kamar untuk melepas rindu, tiba-tiba Sunram masuk dan mengatakan agar Mila tidur dengannya saja. Karena gak baik kalau cewek sama cowok dalam satu kamar ya. Berbahaya bro. Tapi ketika Sunram sudah tertidur dengan kebluknya, Mila malah diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamar Yeon-gi untuk melakukan penggenjotan. Hal itu diketahui oleh Gun-sok yang membuatnya semakin merasa pesimis untuk mendapatkan hati Yeon-gi. Keesokan harinya, Mila ketika telah mencuci muka, kemudian muncul Han-min yang memperkenalkan diri sebagai teman Yeon-gi. Dan di sini ia nyantai bener ya, mengajak Mila jalan-jalan. Padahal di hadapan Yeon-gi, dan si Yeon-gi ini malah ngejedok gue ya bro. Aduh. Akhirnya Han-min dan Mila ini jalan-jalan ke kota, melihat orang-orang yang gak pakai masker, padahal lagi pandemi. Ketika mereka istirahat di tempat yang sepi, tangan Han-min ini dengan ganasnya menyelinap mencari goa yang enak milik Mila. Namun Mila di sini marah dan bilang kalau dia bukan cewek murahan. Mila langsung menendang si Johnny milik Han-min dan langsung pergi dari tempat tersebut. Mila akhirnya berpikir bahwa tempat ini tidak cocok dengannya, dan Mila memutuskan segera pulang ke kampung halamannya. Yeon-gi yang mengetahui itu kemudian berusaha mengejar Mila, tapi sudah terlambat karena sudah naik kereta ya. Keesokan harinya ketika Yeon-gi sedang browsing video Mama Gempi, muncul ibu kos yang mengantar makanan ke kamarnya. Di sini Sunram mencoba menggodanya dengan menyuapinya, dan karena Yeon-gi ini terpengaruh video Shure yang katanya mirip artis tersebut, akhirnya Yeon-gi dan ibu kos pun bertarung. Namun akibat kejadian beberapa hari ini, mulai dari pacarnya dan lain-lain, Yeon-gi mulai berubah menjadi pribadi yang lebih kasar ya. Dia ini sering banget memaksakan kehendaknya baik kepada Sunram maupun Gun-sok. Tapi kemudian dia sadar bahwa kos-kosan busuk ini telah merubah jalan ninjanya. Akhirnya Yeon-gi ini memutuskan untuk keluar dari kos-kosan tersebut dan kembali saja ke kampung halamannya untuk jadi petani, sehingga dia bisa bercocok tanam dengan pacarnya setiap hari. Dan film pun menggesan. Seperti yang saya bilang bahwa film ini film busuk, jadi gak ada pelajaran yang bisa dipetik dari film ini ya. Ya mungkin cukup sekian dari video ini, sampai bertemu di video selanjutnya.